Apalah gunanya anakan padi banyak kalau akhirnya tidak menghasilkan malai? Bukannya untung, kita malah dibikin rugi, boros pupuk, boros waktu, dan hasilnya pun zong. Nah, di video ini, saya akan bagikan cara paling gampang memperbanyak anakan padi, tapi semua produktif. Jadi bukan cuma banyak, tapi juga menghasilkan malai yang bernas. Yuk kita mulai langkah demi langkahnya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo Sobat Tani semua, kembali lagi di channel Giarta Tani yang selalu membahas dunia pertanian khususnya budidaya padi. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang cara memperbanyak anakan padi dan memastikan semuanya produktif menghasilkan malai. Karena apa gunanya punya banyak anakan kalau akhirnya gak bisa keluar malai? Bukan cuma buang pupuk tapi juga tenaga dan waktu. Yuk langsung saja, kita bahas 7 langkah mudah memperbanyak anakan padi yang dijamin produktif. Langkah pertama, berikan pupuk organik padat. Langkah pertama adalah memberikan pupuk organik padat sebagai penyubur tanah. Ini penting karena kesuburan tanah berhubungan langsung dengan kemampuan tanaman menyerap unsur hara. Banyak sawah sekarang tandus, keras, dan kekurangan bahan organik. Akibatnya, tanaman jadi lemah, pertumbuhan lambat, dan anakan sulit terbentuk. Jenis pupuk organik bisa berupa kotoran hewan yang sudah matang, kompos, pupuk kandang fermentasi, atau pupuk organik dari limbah jerami. Aplikasikan sebelum tanam, saat pengolahan tanah. Tebar merata 1-2 ton per hektar tergantung kondisi tanah. Pupuk organik akan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan membantu mikroorganisme tanah tumbuh subur. Langkah kedua, gunakan varietas unggul dan bibit muda. Gunakan varietas padi unggul yang memiliki potensi tinggi membentuk anakan produktif. Varietas seperti Impari 32, Ciherang, Mekongga, atau varietas lokal unggul terbukti memiliki anakan banyak dan tahan terhadap penyakit. Tapi ingat, varietas saja tidak cukup. Bibit harus muda agar potensi pembentukan anakan maksimal. Bibit terbaik untuk ditanam adalah umur 10-18 hari setelah sebar. Bibit yang terlalu tua cenderung lemah dan minim anakan. Tanam dengan hati-hati, pastikan akar tidak rusak, dan gunakan sistem tanam jajar legowo agar sinar matahari maksimal terserap. Lalu langkah ketiga, berikan pupuk fosfat sejak awal. Fosfat sangat penting untuk pembentukan akar dan tunas baru. Tapi fosfat tidak langsung tersedia, karena harus terurai dulu di tanah. Maka, berikan pupuk TSP atau SP36, sehari atau 2 hari sebelum tanam. Bisa juga diberikan saat tanam bersamaan dengan pupuk dasar. Fungsi utama fosfat adalah merangsang pertumbuhan akar yang panjang dan sehat. Tanaman dengan akar kuat akan lebih siap menghasilkan banyak anakan. Kombinasikan dengan pupuk nitrogen seperti urea dan NPK 15-15-15. Aplikasikan pupuk dasar di umur 0-7 hari setelah tanam agar saat fase anakan dimulai, unsur haranya sudah tersedia. Langkah keempat, gunakan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Jarak tanam yang terlalu rapat akan membuat anakan bersaing satu sama lain. Akibatnya, pertumbuhan tidak optimal, dan banyak anakan yang tidak menghasilkan malai. Gunakan sistem tanam jajar legowo 2:1,
atau 4:1 dengan jarak antar rumpun 25 x 30 cm. Jarak tanam yang cukup akan membuat tanaman mendapat sinar matahari penuh, sirkulasi udara bagus, dan akar bisa menyebar luas. Hasilnya, anakan banyak dan sehat. Lalu langkah kelima, atur pengairan dengan sistem intermittent. Pada umur 0-35 hari, jangan biarkan sawah tergenang terus-menerus. Gunakan sistem intermittent, yaitu, airi, biarkan mengering, baru diairi lagi. Biarkan tanah sampai pecah rambut, lalu airi kembali. Teknik ini akan membuat akar padi tumbuh lebih kuat, meningkatkan serapan unsur hara, dan merangsang anakan baru. Hati-hati, terlalu banyak air justru membuat pertumbuhan lambat dan mudah terserang hama. Untuk langkah keenam, berikan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang tepat. ZPT seperti giberelin dan sitokinin sangat penting untuk memperbanyak anakan. Gunakan ZPT alami atau produk seperti Gibgrow, Atonik, atau ZPT organik buatan sendiri dari rebusan daun lamtoro, rebung bambu, atau kulit pisang. Semprotkan ZPT pada umur 15-25 HST, bersamaan atau selang 3 hari dari pemupukan tabur. Hasilnya, pembentukan anakan akan lebih cepat dan lebih seragam. Lalu langkah ketujuh, kendalikan hama dan penyakit sejak awal. Keong emas, wereng, tikus, dan busuk pangkal batang adalah musuh utama saat fase anakan. Jika tidak dikendalikan sejak awal, anakan bisa rusak atau mati. Gunakan pestisida yang tepat dan ramah lingkungan seperti spontan atau pestisida nabati dari bawang putih. Lakukan penyemprotan preventif di umur 10-30 HST, apalagi saat cuaca lembab. Ingat, anakan yang sehat sama dengan panen yang melimpah. Jadi Sobat Tani, memperbanyak anakan itu bukan soal banyaknya pupuk saja, tapi soal strategi. Dari pemilihan bibit, jarak tanam, pengairan, pupuk, hingga pengendalian hama. Dan yang paling penting, pastikan semua anakan produktif, menghasilkan malai yang bernas. Jangan lupa share video ini ke grup WA Petani dan ke teman-teman tani lainnya, agar mereka juga tahu cara mudah tapi penting ini. Karena berbagi ilmu itu adalah ladang pahala dan rejeki. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.